Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Yusril, NIM 240 Di sini saya akan menjabarkan terkait teori belajar humanistik yang di dalam mata kuliah pemahaman peserta didik. Yang pertama, apa itu teori belajar humanistik? Singkatnya, pengertian teori belajar humanistik adalah teori belajar yang satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi manusia supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Kemudian, apa ide pentingnya dari teori ini? Ide penting dari teori humanistik adalah setiap siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian apa yang dijelaskan dalam teori humanistik? Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individunya yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama ada berfokus pada aktualisasi diri individu. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus dari belajar. Kemudian yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif, afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang keempat, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Yang kelima, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Kemudian setelah ada ciri-ciri, ada prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama pada teori humanistik yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, prinsip belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Kemudian ada tujuan dari teori humanistik, yaitu teori belajar humanistik memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Kemudian kita kembali ke tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama ada teori belajar hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Yang kedua ada teori belajar berdasarkan kepribadian manusia yang digagas oleh Carl Rogers. Yang ketiga ada teori belajar kontrol teori yang digagas oleh William Bliss. Kemudian untuk contoh penerapan, pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman proses belajar. Yang ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.